Halo guys, kembali lagi bersama saya dimanapun berada. Harapan saya semoga semuanya sehat-sehat ya. Kali ini saya akan mereaksi sebuah film pendek, judulnya itu Guru Rupake atau bahasa Indonesia Guru Rupaka. Tapi ini film pendek ini dari Bali kawan-kawan. Jadi ini dia menceritakan tentang perjuangan seorang ayah dalam menyekolahkan putrinya kawan-kawan. Cangkah senyak masuk. Masa timpalnya kejang lah laptop. Canggen sing lah laptop. Is. Ayo kan nawang. Bapak begini keadaannya keteng apa sing yang bikin bisa lah. Lakan beli yang ayo. Itu nak betul kalian dong amres. Is. Wih, di sini kan kawan terlihat memang ya anak-anak remaja itu biasanya suka sekali memaksa tanpa mereka berpikir seperti apa sih jeripaya orang tua, apa sih pekerjaan orang tua saya, selalu saja memaksa. Tapi sebenarnya hal-hal seperti ini saya rasa mungkin ya mudah-mudahan tidak terjadi pada orang-orang kebanyakan di luar sana kan kawan, karena ini film pendek. Mudah-mudahan dari sepanjang cerita ini ada hal-hal baik yang kita petik. Pokoknya kengkeng caranya panjang lah laptop. Cangkah senyak masuk yang sing lah laptop. Memaksa dia. Jadi begini kawan-kawan, sebagai seorang anak harusnya itu selalu menanamkan nilai-nilai kesadaran terhadap siapa sih diri saya sebenarnya. Bukannya setiap permintaan itu harus dipaksakan kepada kedua orang tua untuk ditepati. Tidak boleh kawan-kawan, karena di zaman sekarang itu sudah saatnya yang muda itu berinovasi, berkreatif dengan caranya tersendiri sehingga menghasilkan uang. Karena hal-hal kecil seperti itu kalau sampai kita meminta dengan paksaan kepada kedua orang tua kan kasihan, kan rugi kita menimba ilmu itu kan. Apalagi orang tua itu pekerjaannya cuman kayak buru kasar begitu, atau garap sawah punyanya orang. Saya stop dulu di sini kawan-kawan. Dari film pendek ini mengingatkan saya kepada kedua orang tua saya tentang ya kasih sayang mereka. Mudah-mudahan siapapun teman-teman di luar sana, ayolah mari kita menghormati kedua orang tua, menghargai setiap jeripaya mereka. Jika ada sesuatu yang kita inginkan, mintalah dengan cara yang baik-baik. Tidak boleh memaksa keadaan orang tua kawan-kawan. Apalagi orang tua kita itu sekarang kalau sudah di usia senja itu kawan-kawan, harusnya kita yang masih muda yang wajarnya yang menjaga merawat mereka begitu. Pokoknya kengkeng caranya panjang lah laptop. Cangkah senyak masuk yang sing lah laptop. Tidak kekini lantas coba tua ruyut. Kunan coba senada. Saya mau bilang begini, jagalah perasaan orang tua kita. Jangan sampai mereka itu sampai mengeluarkan air mata di depan kita. Orang tua itu begitu sayangnya kepada kita. Ada kalanya orang tua itu tidak menunjukkan bahwa kesedihan mereka itu di depan anaknya. Dalam keadaan tertekan, mereka memaksakan diri untuk tersenyum. Tapi yang sebenarnya kawan-kawan, orang tua itu sementara berpikir bagaimana caranya untuk memenuhi kebutuhan anak. Lah pada mati kini sekolah, tidak mencoba sekolah. Mungkin perbedaan gede itu laptop.
sangat disayangkan kawan-kawan. Janganlah sesekali apalagi sampai marah atau membentak kedua orang tua kan kawan. Mungkin sebagai seorang anak ya, tanpa kita menyadari bahwa perbuatan kita pada saat itu mungkin saja tidak melukai hati atau perasaan kedua orang tua. Namun satu yang kawan-kawan perlu saya ingatkan, bahwa ketika kita berbicara dengan orang tua dengan tidak sopan atau santun, bahwa maka di hati kecil orang tua itu akan ada sejuta pertanyaan. Kenapa anak saya semakin besar semakin berperilaku tidak baik terhadap orang tua? Jadi itu yang perlu kita perhatikan kawan-kawan. Mari kita jaga tutur kata kita terhadap orang yang lebih tua, apalagi orang tua. Dan satu saya mau bilang, siapapun di luar sana, orang tua itu adalah surga pertama, tempat paling indah tempat kita kembali. Semuanya sehat? Kali ini kita akan membahas tentang catur guru. Salah satunya adalah guru rupake. Di mana guru rupake itu artinya adalah guru kita di rumah. Nah, di sekolah juga kawan-kawan ya, guru itu selalu mengajarkan kita atau selalu mengingatkan kita untuk menghargai kedua orang tua, seperti yang diceritakan dalam film pendek ini. Ini di Bali, bahasa Balinya guru rupaka, atau ketika mengejanya guru rupake, itu artinya orang tua di rumah kawan-kawan. Jadi di sini ya, di dalam film ini juga guru mengajarkan murid-muridnya untuk menghargai orang tua. Namun yang terjadi kebanyakan di luar sana tidak seperti itu, walaupun mereka sudah memperoleh didikan dari sekolah ataupun dari mana. Yang harus kita hormati, yang harus kita sayangi, dan harus kita lindungi. Iya. Kenapa kamu terlambat? Saya telat bangun, Bu. Jam berapa bangun? Jam 7. Jam berapa bel sekolah? Jam setengah 7. Berarti terlambatnya 30 menit. 30 menit kan. Hari ini saya kasih ampun. Bu, hukum aja dia, Bu. Hukum aja, Bu. Hukum aja, Bu. Dibully dia Jangan sekarang dukung, kan. Bu. Itu kamar saya. Ada yang lucu di dalamnya. Diam semuanya. Kan saya katanya. Besok Anda mengulang lagi seperti ini, resikonya adalah pemanggilan orang tua. Iya, Bu. Silakan duduk. Kasih, Bu. Bu, wah. Awas, Cai. Akibat ini kan? Galak sekali anaknya kan kan. Ada apa? Guru yang kan main. Kalau nasi ayu. Seorang anak ya kawan-kawan, orang tua itu selalu membuktikan kasih sayangnya kepada anaknya. Namun dalam film ini anaknya bilang, dia itu katanya begini, Ru, engken mai, bapak kenapa datang gitu dia. Maksud saya itu, kenapa sih sebagai anak itu selalu kasar kepada orang tua? Kan hal-hal seperti itu tidak baik. Jadi harapan saya sih, mudah-mudahan dari cerita ini, setelah ini banyak orang yang menonton dan mengambil hikmahnya, dan nilai-nilai moral yang ada dalam film pendek ini kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi kita sebagai anak-anak muda, orang-orang muda, kita harus bisa untuk menerapkan nilai-nilai moral yang baik ke dalam diri kita terhadap keluarga kita, kawan-kawan. Itu ni kan mana? Nah, itu akan hal itu. Aduh, boleh. Boleh tuh pulang, kawan. Boleh. Mudah-mudahan siapapun di antara kita, mari kita mengambil hikmahnya.
saya tidak membenci figur yang berperan dalam film ini, tapi saya juga berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendokumentasi film pendek ini, bahwa ini sangat bermanfaat bagi saya kawan-kawan dan bagi semua orang di luar sana, karena di sini sangat jelas dalam film ini mempertontonkan bagaimana seorang anak itu tidak menghargai orang tuanya. Namun bukan berarti sebagai pelaku dalam cerita ini mereka tidak menghargai, bukan. Mereka ini hanya memberikan ilustrasi tentang seorang anak yang tidak baik kepada orang tua. Namun dari sini hal yang kita petik adalah hal-hal baiknya, begitu kan kawan. Ya, mudah-mudahan di luar sana tidak ada yang seperti ini kawan-kawan. Karena dalam keadaan apapun juga orang tua, semiskin apapun orang tua, sesederhana apapun orang tua itu, jangan pernah kita menghiraukan atau mengabaikan kawan-kawan. Apalagi bukti kasih sayang orang tua itu tiada duanya kawan-kawan. Hampir setiap hari itu orang tua selalu mendoakan keselamatan kita, kesehatan kita kawan-kawan. Pokoknya ceng-ceng caranya panjang lah laptop. Banyak masuk laptop. balik ke sekolah dan Nah ini kawan-kawan, bertuduhan saya miskin, saya bawakan masih anak saya ke sekolah, kenapa saya harus seperti ini? boleh kewa-kewa peninggalih dan begadang peninggalih ikan ini kutang-kutangan ikan sana ke anak. Orang tua itu kawan-kawan ya, dia selalu berbicara terhadap dirinya sendiri. Saya itu selalu dijadikan sampah, tapi itu hanya orang tua itu semuanya menaruh ke dalam pundaknya tanpa orang tua itu menyampaikan kepada kita kawan-kawan. Namun sebagai anak, mudah-mudahan mari kita mengambil hikmahnya bahwa dalam keadaan apapun juga kita jangan pernah memaksakan keadaan orang tua kawan-kawan. Pokoknya ceng-ceng caranya panjang lah laptop. Banyak masuk laptop. Pokoknya ceng-ceng caranya panjang lah laptop. Banyak masuk laptop. Seperti inilah perjuangan orang tua kawan-kawan. Jangan pernah kita menghiraukan orang tua. Sesibuk apapun juga kita, orang tua lah yang nomor satu. Orang tua itu yang paling diutamakan kawan-kawan. Jangan selalu ada dalam pikiran kita itu bahwa ini kan masa saya bermain, masa saya untuk meminta-minta. Bukan seperti itu kawan-kawan. Kasihan orang tua. Orang tua itu tidak pernah menangis di depan kita kawan-kawan. Namun perlu kita ketahui, perlu kita menyadari bahwa di saat kita meminta sesuatu itu, pada saat itu orang tua pasti akan bilang iya, mohon bersabar ya, pasti. Tapi di hati kecilnya kita tidak pernah mengetahui. Apalagi ketika kita sebagai anak itu meminta dengan memaksa. Senang berdalam ini. Marah membanyak kap tanah, nyakap terkam. Wah, ini lagi kawan-kawan. Beliau ini mengingat kembali tentang beberapa tahun silam kayaknya, bahwa atau beberapa minggu atau bulan itu si bapak ini, orang tua ini kan dimarahi oleh pemilik sawah, dan pekerjaan orang tua ini, bapak ini, dia itu menggarap sawah kawan-kawan. Sampai jangan ada bapak. Sekarang malah sapi saya dijual gitu. Memang aku berantem ini. Apa kau makan? Apa kau masukin panah bapak? Boleh kita ngomong? Bapak. Kawan, satu lagi, orang tua itu
rela dibully, dimaki, dilempari oleh orang-orang di luar sana demi kebaikan kita anak-anak. Tapi ada kalanya sebagai anak kita tidak pernah menghargai orang tua. Mudah-mudahan itu tidak pernah terjadi dalam hidup. Seperti inilah perjuangan ayah, tanpa kita menyadari bahwa setelah kita pergi keluar sana, di rumah itu doa ayah itu selalu mengiringi langkah-langkah kita dimanapun kita berada, kawan-kawan. Jadi mari kita menghormati orang tua kita, mari kita menjaga mereka, menjamin kesehatan mereka untuk hari-hari tua mereka. Jangan lagi membuat mereka itu sakit hati, kecewa dengan perbuatan kita yang tidak baik. Mari kita selalu berdoa untuk orang tua, kita selalu berbakti kepada kedua orang tua kita. Karena ketika suatu waktu terjadi hal yang tidak diinginkan, maka kita hanya bisa menyesali semua. Tidak pernah kita bayangkan sebagai anak bahwa ini sebenarnya bukan bentuk kekecewaan orang tua sih, tapi ini bentuk kasih sayang orang tua sampai orang tua kita itu ketiduran, bahkan terjadi hal yang tidak diinginkan, kawan-kawan. Di sini sangat jelas, karena siapa yang akan berpotensi mencelakai orang tua itu sendiri, yaitu kita sebagai anak. Tidak pernah ada orang lain. Karena kenapa saya berpendapat demikian? Karena segala bentuk permintaan kita atau keinginan yang dalam bentuknya kasar atau memaksa itu akan selalu disimpan oleh orang tua. Walaupun pada saat itu orang tua itu tidak pernah bilang bahwa saya tidak punya uang atau saya tidak bisa membelikan, kawan-kawan. Jadi mudah-mudahan tidak pernah terjadi dalam diri kita, dalam diri siapapun. Bangun, Ruh. Inilah bukti kasih sayang orang tua, bukti kasih sayang ayah, kawan-kawan. Satu hal yang saya mau sampaikan kepada kita semua, jagalah, rawatlah orang tua kita sebelum kita kehilangan mereka. Karena di hari tua mereka itu membutuhkan kasih sayang kepada anak-anaknya. Mereka ingin sekali melihat kita itu sukses, ingin sekali melihat kita itu baik. Dan di sini kawan-kawan ada pesan daripada film ini. Tetaplah jadi anak yang baik untuk keluarga. Itu satu kunci utama. Karena sesukses apapun kita, tempat kita paling aman untuk kembali adalah keluarga. Rumah paling aman tempat kita kembali adalah keluarga. Menangis di saat orang tua sudah tiada itu sudah tidak ada gunanya, kawan-kawan. Karena kebahagiaan itu ada pada orang tua, bukan ada pada seberapa banyak kita punya kekayaan, seberapa banyak saya memiliki barang-barang berharga. Saya mau mengajak orang-orang di luar sana, mari kita menjaga orang tua, memuliakan mereka, mengasihi mereka dengan cara-cara kita yang baik.
Di sini saya mau berpesan, orang tua itu adalah segalanya, keluarga itu adalah segalanya. Kekayaan, harta, atau memiliki barang-barang mewah, memiliki uang banyak itu adalah persoalan berikutnya. Namun yang paling utama itu adalah kebahagiaan, dan kebahagiaan itu ada pada keluarga. Jangan pernah menilai kebahagiaan itu ada pada seberapa banyak kita memiliki harta, seberapa banyak kita memiliki kekayaan dan uang. Itu bukanlah kebahagiaan, tapi itu bagi saya, kawan. Untuk itu, seperti apapun keadaanmu, sesukses apapun hidupmu nanti, maka tempat paling aman, tempat terindah, tempat kita kembali adalah keluarga. Karena sesederhana apapun keluarga kita, mereka tetaplah keluarga kita. Untuk itu, dari film pendek ini saya mau mengajak kita semua untuk menanamkan nilai-nilai moral yang ada agar kita sebagai anak menghargai orang tua. Tugas kita adalah di masa-masa seni mereka adalah memberi mereka kebahagiaan, memberi mereka senyuman yang indah dengan cara-cara kita yang baik, dengan kita berjuang, belajar, bekerja untuk kehidupan mereka di hari-hari tua. Untuk itu, demikian video reaksi saya. Mudah-mudahan jika ada hal baik atau yang mungkin di luar sana ini merupakan tidak baik, mungkin bisa tinggalkan pesan di kolom komentar. Jika baik juga, berikan pendapat kalian di kolom komentar. Silahkan support channel ini kawan-kawan untuk saya bisa lebih bersemangat lagi sebagai anak muda. Mari kita saling memotivasi, karena ini merupakan hal-hal yang perlu kita tanamkan, nilai moral yang baik untuk hidup kita ke depannya.